Gerbang start road race Bupati Kapaser, Kalimantan Timur ambruk saat hujan deras disertai angin kencang. Akibat kejadian ini, seorang pembalap tewas dan seorang pembalap lainnya terluka akibat tertimpa gerbang yang ambruk. Insiden maut ini terjadi di Stadion Tapi saat para peserta mulai balapan dan gerbang yang terbuat dari besi tersebut tiba-tiba ambruk. Insiden ini juga membuat ajang balap yang diikuti sekitar 650 pembalap dari sejumlah daerah mulai Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi yang harusnya digelar selama 2 hari terpaksa dihentikan. Pihak kepolisian juga menarik surat izin keramaian kegiatan dan meminta keterangan dari pihak penyelenggara. Dari Kabupaten Pasar, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Video viral memperlihatkan 2 pemotor pria berboncengan dengan wanita yang melakukan aksi freestyle saat melintas di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 2 remaja pengendara motor metik kompak mengenakan baju hitam dan 2 gadis yang dibonceng berbaju putih tampak melakukan aksi wheelie atau mengangkat roda depan sambil menari-nari di atas kendaraan, sementara 2 gadis yang dibonceng sesekali berbaring hingga kepalanya nyaris menyentuh aspal. Menindaklanjuti aksi freestyle remaja yang masih belia tersebut, Kepolisian Polrestabes Makassar menyatakan masih melakukan identifikasi terhadap pengemudi maupun kendaraannya serta mencari tahu kapan peristiwa tersebut terjadi. Aksi berbahaya yang sengaja direkam oleh temannya tersebut diduga hanya untuk kebutuhan konten dan terjadi saat dini hari lantaran kondisi jalanan terlihat sudah mulai sepi. Itu memang sampai saat ini kita belum tahu kapan kejadiannya, tanggal berapa kejadiannya, kapan kejadian freestyle itu. Tapi kalau dilihat DKP-nya memang di sekitar Jalan Petarani. Apapun alasannya, freestyle yang dilaksanakan di jalan umum merupakan pelanggaran lalu lintas dan berpotensi besar menyebabkan fatalitas lalu lintas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. 2 pria berkewarganegaraan Iran ditangkap warga setelah kedapatan menghipnotis di salah satu warung milik ketua RT di Pasar 10, Desa Saintis, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibatnya, uang jutaan rupiah hasil jualan milik ketua RT nyaris raib dibawa kabur pelaku. Kejadian bermula saat satu pelaku masuk ke dalam warung dan berpura-pura hendak membeli shampoo, sementara satu pelaku lainnya menunggu di atas motor. Awalnya pelaku telah berhasil menghipnotis korban, hingga korban dengan sukarela mengambil uang dari dalam laci kasir untuk diserahkan kepada pelaku. Namun pada saat bersamaan, tiba-tiba muncul istri korban yang membuat korban kembali sadar. Jadi posisi di laci itu aku cuman uang besar 150.000. Jadi aku carilah ke tempat lain. Setelah aku cari ini, lantaran dia mendekati aku kali, jadi orang rumahku kan di sana sama anakku. Dia curiga. Jadi orang rumahku kan ya nggak mungkin mau dicegahnya. Orang dirasa curiga. Jadi dia ke sana. Atas kejadian ini, korban nyaris mengalami kerugian uang jutaan rupiah hasil jualan dan pelaku telah diserahkan ke pihak kepolisian. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Seorang warga tewas diduga panik melihat besarnya kobaran api yang membakar 2 rumah tetangganya di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sementara detik-detik kecelakaan 2 pengendara motor terekam CCTV di Jombang, Jawa Timur. 2 informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Kobaran api membakar 2 rumah warga di Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur diduga akibat korsleting listrik. Seorang warga meninggal diduga terkena serangan jantung lantaran panik melihat besarnya kobaran api yang membakar rumah tetangganya. Didampingi kuasa hukum, orang tua dan kerabat pasien dugaan malapraktik menggeruduk sebuah rumah sakit di kawasan Sunter, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Mereka menuntut pertanggungjawaban pihak rumah sakit atas kelalaian yang menewaskan anak mereka. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengkonfirmasi 2 pasien positif COVID-19 meninggal usai menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kedua pasien lansia ini memiliki komorbid stroke dan gagal jantung, dan seorang diantaranya belum pernah vaksin.
Ya, pemirsa, seekor ular piton sepanjang 4 meter masuk ke dalam dapur rumah warga di Magelang, Jawa Tengah. Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, petugas damkar menangkap ular piton yang masuk ke halaman rumah warga. Iki. Nang pager mburi omah. Seekor ular piton sepanjang 4 meter ditemukan di celah dapur rumah salah satu warga di Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Ular diduga baru saja memangsa seekor ayam lantaran perutnya membuncit. Setelah mendapat laporan, 2 petugas Forum Pengurangan Resiko Bencana Borobudur langsung mengevakuasi ular. Usai dievakuasi, ular rencananya akan dilepas liarkan ke habitatnya. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tim rescue damkar mengevakuasi seekor ular piton yang masuk ke pemukiman warga menggunakan alat penjepit. Meski sempat melawan, ular sepanjang lebih dari 2 meter ini yang diduga kelaparan akhirnya berhasil ditangkap petugas. Setelah ditangkap, ular kemudian dilepaskan ke hutan yang jauh dari pemukiman warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum menggelar debat Capres dan Cawapres Pemilu 2024 yang pertama mulai pukul 7 malam ini. Debat yang digelar di kantor KPU ini akan berlangsung selama 120 menit yang dibagi menjadi 6 segmen. Sejauh ini bagaimana persiapan di kantor KPU, pemirsa? Berikut laporan Aulina Maulayasa dan juru kamera Ilham Zakarsi. Pemirsa, beginilah suasana di KPU jelang debat Capres yang akan dilakukan pada pukul 7 malam nanti. Untuk suasana di KPU sendiri memang sudah siap 100%. Panggung yang memang akan bertemakan town hall, di mana nanti para penonton akan duduk melingkari calon Capres yang akan duduk memulai debat pada pukul 7 malam nanti. Dan juga untuk kesiapan dari pihak KPU sendiri, tadi sudah dilakukan apel siaga oleh tim keamanan KPU. Dan untuk penutupan jalan sendiri akan mulai dilakukan pada pukul 12 nanti, dan untuk penutupan jalannya masih bersifat situasional. Namun untuk jalan yang mengarah ke jalan KPU sudah akan ditutup pada pukul 12 siang nanti. Dan juga pemirsa, mengenai tempat duduk atau kapasitas dari panggung sendiri, yaitu berkapasitas untuk 800 orang, di mana tapi dari masing-masing tim pemenangan hanya boleh membawa 75 orang saja. Untuk format debat Capres sendiri itu akan sesuai dengan pasal 50, di mana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 mengenai aturan KPU, di mana memang para Capres dan Cawapres akan melakukan debat sebanyak 5 kali, terhitung mulai dari hari ini hingga tanggal 4 Februari 2024 mendatang. Dan juga yang kedua, memang hal ini mengenai debat ini sudah dikoordinasikan oleh KPU dengan juga pihak dari DPR, dan juga tidak boleh adanya pihak yang mendelegasikan acara debat ini kepada orang lain, atau yang harus datang dan langsung hadir dalam debat ini adalah harus capresnya langsung, tidak boleh dipindah tangankan atau diwakili oleh orang lain. Dari Jakarta, Aulina Iyasha, Ilham Zakarsi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Isti Atikoh, belusukan ke Pasar Induk Rau, Kota Serang, Banten hari Senin kemarin. Sementara itu, usai kunjungannya di Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka makan siang di sebuah kedai bakso di Depok, Jawa Barat. Di hari yang sama, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye dengan mengikuti talk show bersama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia di Mampang, Jakarta Selatan. Siti Atikoh, istri dari calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, menyapa dan mendatangi pedagang sayuran dan sembako di Pasar Induk Rau, Kota Serang, Banten. Siti Atikoh pun tak segan bercengkrama dan berdialog dengan para pedagang. Tak hanya itu, istri dari Ganjar Pranowo ini terlihat memborong bahan pokok yang dikunjunginya. Sekali, luar biasa ya, masyarakatnya juga sangat welcome. Terima kasih sekali. Ini adalah persaudaraannya luar biasa. Belusukannya istri dari calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo ini untuk mengetahui kondisi harga komoditi di Pasar Induk Rau, Kota Serang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Sementara itu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka makan siang di sebuah kedai bakso di Cimanggis, Depok, Jawa Barat Senin kemarin. Usai menyantap bakso, Gibran langsung dicecar sejumlah pertanyaan oleh awak media terkait persiapan debat pertama menyangkut pembahasan hukum dan pemberantasan korupsi dan pemerintahan yang akan digelar hari ini. Sudah terpahami dan sudah terkuasai itu sudah. Ya, moga-moga udah. Sudah ada. Ya udah. Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga mengatakan akan menghentikan bagi-bagi susu dan buku terkait kampanye di saat CFD sebelumnya jika ada teguran dari Bawaslu. Sementara itu, hari Senin kemarin, Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye dengan mengikuti talk show bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia di Mampang, Jakarta Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Usaha produksi gerobak angkringan menjamur di Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Pengusaha gerobak di sini disebut sebagai tempat lahirnya para pencetus usaha angkringan yang tersebar di sejumlah daerah. Anda penasaran? Inilah liputannya. Semakin banyaknya pelaku usaha kecil dan menengah membawa berkah tersendiri bagi Nur Huda, pengusaha gerobak di Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Ya, sejak tahun 2019, Nur Huda melayani aneka pesanan gerobak, mulai dari gerobak angkringan, gerobak soto, hingga gerobak mie ayam bakso. Dengan bahan baku utama kayu mahoni dan kayu jati, Nur Huda mampu menyulap potongan kayu menjadi tempat usaha berbentuk gerobak. Dalam menyelesaikan pembuatan satu unit gerobak angkringan, dibutuhkan waktu minimal sehari 1 buah. Sedangkan untuk model gerobak bakso mie ayam yang mempunyai ukuran lebih besar dan rumit, dibutuhkan 3 hari pengerjaan. Gerobak buatan Nur Huda ini sudah banyak dipesan online maupun offline dari Jawa maupun luar Jawa, terutama Sumatera dan Bali. Untuk awalnya itu kan dulu saya lihat itu kan pemasaran gerobak angkringan itu sangat terbatas, misalkan ke Jogja, ke Solo atau relasi-relasi seperti itu. Terus saya iseng-iseng posting, itu akhirnya kok peminatnya yang dari luar kota itu banyak, terus akhirnya saya fokus untuk pengiriman ke luar kota. Untuk harga gerobak bervariasi, salah satunya gerobak angkringan dijual dengan harga paket Rp3.100.000, lengkap dengan perabotan dagang, mulai jeret, anglo, nampan, hingga terpal warung. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews memberitakan.